Setelah saya menjelaskan materi yang akan saya bawakan untuk merangkai rangkaian dan menggunakan aplikasi Festo FleetSim, telah selesai. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan, cara merangkai, dan cara mengedit aplikasi dan mengetahui cara kerja pada aplikasi Festo FleetSim. Di sini kita akan memasuki pada aplikasi Festo FleetSim. Nah, ini aplikasinya yang saya tunjuk menggunakan kursor. Kita klik 2 kali. Nah, ini sudah terbuka aplikasinya. Nah, ini terdapat beberapa berbagai macam komponen yang telah saya jelaskan tadi. Ini ada banyak sekali. Nah, ini. Nah, di sini belum terdapat lembar kerja pada bidang ini. Nah, ini untuk menentukan bidang kerja ini kita cukup di sini pada bagian kiri ujung. Di sini kita lihat gambar putih segi 4. Di sini kita tinggal klik, maka akan muncul lembar kerja. Nah, pada lembar kerja ini misalnya kita ingin memberikan nama kita. Bagaimana caranya? Di sini kita cukup cari simbol yang bertuliskan teks. Nah, ini terdapat pada bagian bawah ini ujung pada kursor yang telah saya tunjuk ini. Nah, ini kita klik, tahan, dan kita seret ke sini. Nah, ke lembar kerja. Nah, ini terserah kita mau taruh di sini, di ujung kanan atau ujung kiri, bisa di tengah atau di bawah sini. Nah, terserah pada keinginan kita ingin meletakkan nama kita di mana. Kita akan membuat nama kita di sini. Kita klik 2 kali pada teks ini. Lalu kita misalnya ingin mengatur huruf yang kita ingin kita gunakan. Misalnya kita ingin menggunakan Times New Roman. Dan kita menggunakan size atau ukurannya. Ukurannya kita menggunakan 14, lalu kita klik OK. Di sini teksnya kita hapus. Misalnya saya ingin membuat nama saya. Nah, setelah kita buat ini, maka kita klik OK. Sudah muncul. Nah, ini tidak ada contoh seperti bingkai atau apanya. Setelah kita ingin menambahkan bingkainya, kita bisa mengklik frame text. Kita klik ini, kita klik OK. Nah, ini terdapat bingkai teks di nama kita. Kita berikan sini contohnya. Nah, jika tidak ingin memberikan ini, maka kita tinggal menghapus centang ini dan kita klik OK. Nah, di sini saya akan memberikan bingkai pada ini. Setelah itu kita akan mencoba merangkai pada materi yang telah kita ini. Kita coba merangkai rangkaian ini pada materi yang telah kita bawakan tadi. Kita akan menjelaskan bagaimana cara merangkai dan cara membuat dan cara menempati komponen-komponen dan mengetahui cara kerjanya. Berikut rangkaiannya kita akan menjelaskan. Setelah itu rangkaian pertama yang kita butuhkan yaitu silinder kerja ganda. Silinder kerja gandanya itu ini. Nah, setelah kita dapat simbolnya atau komponen, maka kita klik dan kita tahan dan kita seret ke lembar kerja. Nah, misalnya kita letakkan di sini atau terserah ingin letakkan di mana. Dan selanjutnya kita membutuhkan katup 3/2 ini. Kita klik dan kita seret ke sini. Kita membutuhkan 2 katup 3/2. Maka katup 3/2 ini jika ingin mengambil dari sini juga bisa, kita klik dan tahan, kita tarik sini, atau bisa juga kita menggunakan klik kanan dan copy, lalu klik kanan paste, akan muncul di sini. Nah, untuk menghapusnya kita bisa langsung klik kanan dan kita klik cut. Nah, bisa langsung dihapus. Nah, ini terserah kita ingin meletakkan di mana. Lalu kita membutuhkan katup 5/2. Kita membutuhkan katup 5/2. Kita akan cari katup 5/2. Nah, ini setelah kita mendapatkan katup ini, kita klik dan tahan seperti biasa, sama seperti yang telah kita lakukan pada awal. Lalu kita letakkan di sini. Nah, susun letaknya. Lalu kita membutuhkan katup pneumatik. Katup pneumatik ini kita stall valve. Nah, kita klik
kita tarik, kita letakkan di sini. Ya. Nah, selanjutnya kita membutuhkan katup selanjutnya kita membutuhkan katup ini. Nah, kita klik dan kita tahan, kita letakkan di bawah sini. Lalu kita masih membutuhkan kompresor air supply. Nah, ini kita membutuhkan kompresor air supply. Nah, untuk mengedit komponen-komponen ini agar bisa digunakan, contohnya seperti pada ini. Nah, ini tadi komponen atau kompresornya ini masih belum seperti ini, misalnya ada tonjolan seperti ini. Nah, ini kita akan menjelaskan cara mengeditnya. Nah, pada ini kita klik 2 kali maka muncul. Nah, kita tampilkan di manually. Nah, contoh manually-nya ini kita menggunakan yang ini. Nah, oke. Lalu kita klik lagi. Ini kita pasang pada spring alternate. Nah, ini kita klik oke. Muncul seperti ini. Nah, ini kita lakukan hal yang sama. Contoh. Nah, ini kita pilih yang ini. Ini springnya kita centang. Lalu kita klik oke. Akan muncul. Nah, yang selanjutnya pada satu valve 5/2 ini kita klik. Sini kita pilih menu ini, maka kita pilih yang titik ini, lalu sama pada bagian ini kita klik, lalu ini. Nah, muncul tanda seperti ini. Selanjutnya kita tinggal mengedit, contoh seperti nah, ini ada tanda panah ke bawah ini. Nah, cara membuatnya itu mari kita mulai. Itu pada ini kita klik, kita paskan perlingkaran ini pada titik ini, maka kita klik 2 kali. Nah, muncul, kita pilih tanda ini. Nah, ini tanda panah pada titik ini. Nah, kita klik, lalu kita pilih oke. Nah, pada lingkaran ini juga kita klik pada lakukan hal yang sama. Kita paskan, kita klik, kita pilih. Nah, oke. Semuanya kita lakukan juga dengan hal yang sama. Kita klik, pilih, oke. Kita klik, pilih, oke. Nah, setelah itu kita mulai merangkai. Rangkaiannya kita pertama, ini kita paskan pada titik ini yang terdapat pada ini, silinder ini. Kita klik, nah kita tarik sampai pas pada titik ini. Nah, setelah pas kita pencet klik, kita lepaskan klikan yang kita telah pencet. Nah, maka akan muncul tanda kabel atau tanda garis seperti ini. Nah, selanjutnya kita yang ini kita pilih, paskan, lalu kita tempatkan pada 4. Kita paskan seperti tadi, titik. Nah, setelah pas, selanjutnya yang berikutnya kita klik yang 2 ini, kita paskan di sini. Nah, pas, lalu dari sini kita paskan ke 2. Maka dari situ kita dari 3 ini kita lanjutkan ke sini. Nah, seterusnya lalu ini di sini masih terdapat 1 tadi, ada 3 bagian titik, maka di sini kita klik, maka kita turun, kita paskan di sini sampai benar-benar muncul tanda. Nah, seperti ini. Jika masih pas,
Jika pas maka akan muncul tanda seperti ini, maka kita tinggal lepas. Lalu yang ini kita paskan di sini, kita turun ke sini juga, dan yang ini kita arahkan ke sini. Nah, selanjutnya yang ini kita arahkan ke sini. Ya, lalu pada bagian ini kita lanjutkan ke sini. Nah, setelah semua terpasang, maka kita tinggal melakukan uji cobanya. Kita mulai, contohnya kita klik tombol mulai. Nah, sudah, saatnya kita coba tekan. Nah, jika kita klik ini, maka silinder akan kembali tertutup. Nah, ini saluran udaranya ini, yang udara melewati hanya ini, yang terdapat garis biru. Yang ini tidak dialir udara, maka dia akan tertutup. Maka jika kita pencet yang ini akan terbuka. Nah, semua ini akan teraliri kecuali yang ini. Maka itu akan terbuka. Jika kita klik sekali lagi, maka dia akan tertutup. Setelah rangkaian ini sudah jadi dan berfungsi, maka akan kita samakan dengan rangkaian yang sebagai contoh kita buat tadi. Nah, seperti ini. Ini contohnya, dan ini rangkaiannya. Nah, ini sudah jadi dan dapat berfungsi dan bekerja dengan baik. Contohnya ini, kita pencet, terbuka dan tertutup sesuai dengan cara kerja yang telah kita baca tadi. Nah, ini cara kerja silinder. Kita ganda pada BB1, push itu ditekan saat maka silinder akan bergerak ke O1 menuju karena mendapatkan sebuah tekanan udara dari kompresor melalui komponen katup 2/5 di titik kembalikan B1. Pada saat BB1 ditekan saat maka silinder akan bergerak ke O atau mundur. Hal ini terjadi karena katup didorong oleh udara dan menuju sehingga katup 2/5 tidak terhubung dengan jalur udara langsung dari kompresor sehingga katup kembali, namun mempunyai kecepatan yang berbeda dengan saat GO1 GO plus hal yang dihubungkan pada pengembaliannya sehingga memperlambat gerakan silinder. Nah, ini dia contohnya. Ini tertutup dan ini terbuka, tertutup, begitu. Nah, ini cara untuk mematikannya, cukup klik ini. Nah, itu sudah selesai. Nah, maka dari itu, jika kita ingin merangkai lagi yang lain, bisa kita lakukan seperti hal yang sama, mengedit. Contoh kita ingin mengedit. Nah, ini. Misalkan kita mencoba ini, kita cukup klik 2 kali. Misalkan kita ingin menambahkan apa di sini, ini. Masing-masing memiliki fungsi masing-masing sesuai aturan atau tuntutan dari lembar kerja yang akan kita kerjakan. Misalnya kita membutuhkan spring atau manually atau piloted atau pneumatic atau, nah ini di sini sama dengan di sini. Ini misalkan untuk menambahkan pada bagian sebelah kiri dan ini menambahkan pada bagian sebelah kanan. Nah, di situ setelah kita ingin sudah selesai, maka kita cukup klik OK. Berikut setelah rangkaian ini sudah kita rasa selesai dan benar-benar jadi dengan sempurna dan berfungsi dengan sempurna. Setelah kita klik, dia berfungsi, melakukan cara kerjanya dengan cepat dan benar. Lalu kita bisa men-save-nya dengan klik file pada ujung ini, save. Nah, kita beri nama tugas 2 pneumatik. Kita
kita save. Setelah kita save, kita bisa melakukan coba membukanya. Lembaran baru. Coba kita buka file yang mati. Nah ini. Nah, setelah tersave akan muncul seperti ini. Lembar kerja kita masih bisa berfungsi. Setelah semua sudah tersave dan semua telah selesai, maka sekian dan terima kasih dari pemaparan materi dan pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi Pesto Fluid Sim dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang bisa saya ucapkan, saya mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Demikian, saya ucapkan sekali lagi banyak-banyak terima kasih. Selamat pagi dan salam dan bahagia. Terima kasih.